Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat. Apa kabar anak-anak cerdas? Bu Ika doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin Allahumma amin. Tapi jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan kalian. Karena apa? Karena wabah virus corona itu semakin meluas. Oleh karena itu, patuhi ya protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke? Baik anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Ika Yuliana dalam pelajaran IPA. Hari ini kita belajar apa ya? Sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, ikut Bu Ika ya. Kita buka pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum belajar kita main tebak gambar yuk. Nah, Bu Ika mempunyai gambar sebagai berikut. Baik, dari gambar ini ada hewan apa saja Kak? Ayo, siapa yang bisa tebak? Baik anak-anak, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang makanan. Kalau pertemuan minggu lalu kita belajar tentang sistem pencernaan makanan. Ayo, ada yang masih ingat nutrisi apa aja yang ada dalam makanan? Seperti apa aja? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Dan juga kemarin kita belajar apa ya? Belajar tentang organ-organnya, organ-organ yang ada dalam sistem pencernaan. Itu ada yang masih ingat? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sekarang kita akan belajar tentang zat aditif dan adiktif pada makanan. Nah, apa ya zat aditif dan adiktif? Nah, karena itu kita belajar sekarang ya. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat membedakan dan mengetahui apa itu zat aditif dan adiktif. Kalian bisa menyebutkan macam-macam zat aditif dan adiktif, dan kalian bisa mengetahui keunggulan dan bahaya yang terkandung dalam zat aditif dan adiktif. Baik anak-anak, sekarang kita mulai belajar ya tentang zat aditif dan adiktif pada makanan. Kali ini kita akan membahas tentang zat aditif. Apa yang paling menarik dari jajanan abang-abang yang suka mangkal di depan sekolah kita? Aromanya, bentuknya, warnanya, rasanya, atau malah abang-abangnya? Dari penampakan jajanan itu, ternyata banyak bahan yang digunakan untuk meraciknya. Terkadang penjual menambahkan beberapa zat untuk membuat dagangannya lebih menarik. Zat itu biasa disebut dengan zat aditif. Zat aditif merupakan zat yang digunakan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu juga dapat meningkatkan gizi makanan berupa protein, vitamin, dan mineral. Berdasarkan asalnya, zat aditif dibagi jadi dua jenis, zat alami dari alam dan zat buatan dari reaksi kimia. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dibagi menjadi 7 jenis. Ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Seperti apakah semua jenis itu? Mari kita bahas satu persatu. Pewarna. Seperti warna-warna pada balon, makanan juga memiliki beragam macam warna, tidak hanya 5 jenis. Pewarna bertujuan untuk mempercantik makanan agar terlihat lebih cerah dan pastinya menarik. Pewarna alami berasal dari tumbuhan atau buah-buahan, misalnya hijau yang berasal dari pandan, merah dari stroberi, dan ungu dari anggur. Sedangkan warna buatan berasal dari reaksi kimia sintetis, misalnya apokaroten yang memiliki warna mirip wortel. Pemanis. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ya, karena semut menyukai pemanis alami, seperti gula pasir dan gula aren. Ada juga yang namanya pemanis buatan, memiliki rasa manis hampir sama bahkan melebihi pemanis alami, misalnya siklamat dan kalium asesulfam. Pengawet. Sama seperti halnya mumi yang diawetkan, makanan juga bisa diawetkan agar bertahan cukup lama sebelum membusuk.
seperti bahan pengawet benzoat untuk mengawetkan makanan ringan, asam askorbat untuk daging olahan, natrium nitrat untuk keju, dan asam propionate untuk roti. Ada juga cara pengawetan secara alami, seperti pengasinan, pemanisan, pengasapan, pemanasan, pendinginan, bahkan pengeringan. Penyedap berguna untuk menciptakan cita rasa makanan yang umami. MSG atau monosodium glutamat lebih populer disebut dengan micin. MSG adalah penyedap buatan yang terbuat dari fermentasi tetes tebu dan dibantu bakteri Micrococcus glutamicus. Untuk penyedap alami biasanya pakai garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, merica, dan sebagainya. Pemberi aroma. Wangi jajanan abang-abang memang sudah menggoda kita dari jarak 1 km. Nyatanya, banyak aroma jajanan yang bikin ngiler sepanjang jalan. Hal itu karena ulah zat pemberi aroma. Contohnya, aroma alami berasal dari ekstrak buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pemberi aroma buatan atau esen berasal dari amil kaproat yang menyerupai aroma apel dan etil butirat seperti aroma nanas. Pengental. Capcay yang selalu menggugah selera makan kita atau permen karet yang selalu dikunyah saat nongkrong ternyata memiliki zat pengental yang bertujuan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental itu seperti pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginate. Pengemulsi. Pengemulsi tidak digunakan agar kulit kita jadi mulus, tapi pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Gampangnya, pengemulsi berguna untuk menyatukan beberapa tekstur bahan makanan berbeda menjadi satu. Contoh zat pengemulsi adalah lecithin yang ada di kuning telur atau kedelai. Lecithin ini banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Meskipun tidak masalah mengkonsumsi zat aditif, tapi jika dikonsumsi secara berlebihan hanya akan mengakibatkan masalah pada tubuh kita. Seberapa sering kalian mengkonsumsi kopi atau teh? Coba, jika suatu hari kalian lupa mengkonsumsinya, apa yang kalian rasakan? Pusing, lemas, atau mengantuk? Nah, ini berarti kalian sudah mengalami gejala ketergantungan. Tahukah kalian, zat-zat seperti inilah yang kita sebut sebagai zat aditif? Lantas, adakah zat lain di sekitar kita yang juga bisa menimbulkan efek ketergantungan? Bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita? Mari kita kupas semuanya dalam video kali ini. Zat aditif. Zat aditif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Dengan kata lain, kecanduan. Zat aditif dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Narkotika adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman yang bila digunakan dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, hingga menyebabkan ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama memiliki sifat sangat berbahaya dan berpotensi kecanduan yang tinggi. Misalnya heroin, kokain, dan ganja. Golongan yang kedua berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya morfin, petidin, dan metadon. Golongan yang ketiga berpotensi ringan dan banyak dipakai dalam pengobatan. Misalnya kodein. Jika narkotika dikonsumsi dalam jangka pendek, dia akan memberikan efek nyaman, kantuk, serta rasa nyeri yang berkurang. Tetapi, jika digunakan dalam jangka yang panjang, maka dia akan menyebabkan efek halusinasi, bahkan gangguan kejiwaan. Psikotropika merupakan obat yang dapat mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Dibagi menjadi 4 golongan sesuai dengan potensinya yang dapat membuat ketagihan. Golongan pertama berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak dijadikan sebagai obat. Contohnya ekstasi, LSD, dan DOM. Golongan yang kedua adalah berpotensi kuat dan bisa membuat ketagihan, misalnya metafetamin dan amfetamin. Golongan ketiga berpotensi sedang dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya pentobarbital, flunitrazepam.
Golongan yang keempat, berpotensi ringan dan umum dijadikan sebagai obat, misalnya diazepam, klorazepam, dan nitrazepam yang banyak ditemukan sebagai obat tidur. Pemakaian psikotropika dalam jangka pendek dapat membuat kita selalu terjaga, rasa nyaman, dan rasa gembira. Tetapi, jika digunakan dalam dosis yang tinggi dan dalam jangka panjang, akan menjadikan penggunanya mengalami gangguan bicara, gangguan pernafasan, koma, bahkan kematian. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat lain juga yang jika dikonsumsi di luar batas kewajaran dapat menyebabkan kecanduan, bahkan kerusakan pada saraf dan berdampak pada tubuh kita. Yang pertama adalah alkohol, merupakan hasil dari fermentasi glukosa dengan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Alkohol dapat menyebabkan mabuk, bahkan dalam jangka panjang dapat merusak sistem saraf, gangguan jantung, dan meningkatkan risiko kanker. Nikotin, yang banyak terdapat pada rokok, memiliki sekitar 4.000 senyawa yang berbahaya bagi tubuh kita, termasuk tar dan karbon monoksida, menyebabkan timbulnya kanker paru-paru, penyakit jantung, hipertensi, impotensi, serta berbagai jenis penyakit lainnya. Kafein adalah zat yang secara alami terdapat pada kopi dan teh. Kafein memang memiliki kemampuan memberikan stimulus untuk meningkatkan kerja otak, tetapi tidak dianjurkan dikonsumsi secara berlebihan. Berdasarkan pada pengaruhnya terhadap tubuh, zat adiktif ternyata dikelompokkan lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah stimulan. Zat ini dapat meningkatkan aktivitas saraf pusat dan organ tubuh lainnya, sehingga akan membuat pengkonsumsinya menjadi lebih siaga, misalnya kafein, nikotin, kokain, dan amfetamin. Depresan memiliki efek sebagai penghambat aktivitas saraf pusat. Depresan akan menurunkan kesadaran dan menyebabkan kantuk. Hal ini bertujuan agar tubuh menjadi lebih rileks. Contohnya alkohol, morfin, heroin, diazepam. Halusinogen merupakan zat yang memberikan efek halusinasi. Contohnya gajah, LSD, dan LSA. Lantas, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk pencegahan diri dari bahaya narkoba tersebut? Yang bisa kita lakukan antara lain adalah memperkuat ikatan iman dan ikatan keluarga, menolak tawaran penggunaan narkoba dari siapapun, berupaya untuk hidup dengan sehat, dan memiliki pergaulan yang positif. Setelah mempelajari materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa zat aditif dapat berupa narkotika, psikotropika, maupun zat psikoaktif lainnya. Semua zat ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi, karena selain menyebabkan kecanduan, juga merusak semua sistem kerja tubuh kita. Nah, sekarang kalian sudah pada tahu kan apa itu zat aditif dan adiktif pada makanan. Nah, ayo kita simpulkan bersama-sama ya. Zat aditif adalah zat atau bahan yang dicampurkan pada makanan, baik dalam proses pengolahan maupun sampai pengemasannya. Zat aditif ada 2, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Macam-macam zat aditif ada apa aja? Pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, dan pemberi aroma. Nah, kalau sekarang zat adiktif apa yuk? Ya, zat adiktif adalah zat atau obat-obatan. Dia bukan termasuk narkotika dan bukan juga termasuk psikotropika. Tapi jika dikonsumsi akan mengganggu pusat saraf kita. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan kecanduan atau ketagihan. Oleh karena itu jauhi ya anak-anak. Baik anak-anak, setelah pelajaran kita selesailah, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Nah, Ibu Ika mau mencoba kita mengevaluasi ya. Baik anak-anak, pelajaran kita telah selesai, alhamdulillah. Namun sebelumnya Bu Ika ingin kalian memberikan contoh macam-macam zat aditif
ada makanan yang sering kalian konsumsi. Misalnya jajanan-jajanan pasar atau jajanan-jajanan yang kalian beli di warung dan lain sebagainya. Nanti kalian lihat tuh kayak snack-snack, kalian kan di belakangnya ada komposisi. Nah, kalau kalian sebutkan kira-kira dalam komposisi itu ada zat aditif apa saja kan? Misal ya, di dalam suatu snack ada tulisan natrium benzoat. Nah, BK kasih bocoran ya bahwa natrium benzoat itu adalah salah satu zat aditif dalam pengawet buatan. Nah, kalian juga harus tahu akibatnya apabila mengkonsumsi berlebihan. Kemudian ada juga misalnya contoh yang lain adalah di dalam snack itu ada misalnya sakarin. Nah, itu apa ya? Sakarin itu adalah pemanis buatan. Dan bagaimana jika dikonsumsi berlebihan? Oke, jangan lupa ya dikerjakan dan dikumpulkan via WA ke Bu Ika. Oke anak-anak, pelajaran kita telah selesai. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Karena kalian adalah anak cerdas, tetap semangat, rajin belajar. Karena masa depan kalian masih panjang dan cemerlang ya. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.